Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integral lipat 2 pada koordinat kutub. Di mana sebelumnya kita sudah mengenal integral lipat 2 pada koordinat kartesius. Sekarang yang membedakan antara integral lipat 2 koordinat polar ini atau koordinat kutub ini adalah di mana yang jadi alasnya itu nanti berupa lingkaran atau silinder nanti ya. Jadi kita gunakan koordinat kutub atau koordinat polar. Jadi gimana cara kita mengkonversi dari koordinat kartesius ke koordinat polar? Kita rubah dulu. Yang pertama, kalau kita punya sumbu X dan sumbu Y seperti biasa, lalu kita punya sebuah garis. Lalu garis ini kita kasih nama X dan ini Y. Lalu garis warna merah itu adalah R. Kemudian sudut yang dibentuk oleh garis warna merah dengan sumbu X kita sebut dengan theta. Lalu kita ingat lagi rumus trigonometri. Kalau sin theta itu rumusnya sisi depan dibagi dengan sisi miring. Berarti kalau kita tulis di sini sin theta itu sama dengan Y per R. Lalu kalau kita kali silang, kalikan R-nya ke sin, maka Y itu ketemu sama dengan R sin theta. Jadi Y bisa diganti atau sama nilainya dengan R sin theta. Kemudian gitu juga mencari cos. Cos theta itu rumusnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Jadi cos theta itu rumusnya adalah X per R. Maka kalau kita kali silang lagi, maka X-nya sama dengan R cos theta. Jadi kalau koordinat kartesius X, Y itu bisa kita ganti nanti menjadi R cos theta, R sin theta. Lalu di sini kita dapatkan juga sebuah persamaan lagi kayak Pitagoras, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu saya rasa kamu udah tahu semuanya. Oke, berikutnya gimana cara kita menentukan luas pada koordinat kutub. Oke, saya buatkan gambar dulu. Kemarin pada materi sebelumnya yang integral lipat 2 pada daerah persegi panjang, di sininya kan ada sumbu X dengan sumbu Y. Jadi kalau koordinat kutub itu ada R sama theta, jari-jari dengan tetanya. Sekarang kalau kita tuliskan dulu misalnya. Oke, kalau misalkan ini theta, ini sudut yang pertama sebesar theta, ini theta. Lalu kalau ini saya perpanjang, ini juga theta. Ini misalnya theta 1. Ini yang sebesar ini disebut dengan theta 2 ya. Jadi dari wilayah yang ini, dari pojok sini sampai ke bawah sini itu adalah theta 2. Jadi di sini adalah nanti jadi delta tetanya, selisih dari theta 2 dikurang dengan theta 1. Oke, misalnya kalau pada integral lipat 2 pada persegi panjang kan daerahnya kotak-kotak, kita bagi lalu kita ambil sebagian atau kita partisi. Lalu kalau pada koordinat polar juga kayak gitu, kita mencari partisinya. Semakin kecil partisinya mungkin hasilnya semakin bagus gitu ya. Sekarang kalau misalnya saya ambil partisinya yang ini gitu ya, yang berwarna hijau ini. Maka kalau yang berwarna hijau itu saya keluarkan, maka itulah yang akan kita hitung luasnya nanti. Kita kasih nama, ini delta R adalah selisih dari R yang lengkungan yang ini, jari-jari yang pertama dengan lengkungan yang kedua. Berarti jari-jari yang kedua, berarti ini adalah selisihnya. Lalu R dikali delta theta itu adalah yang panjang busur. Jadi panjang busur yang ini rumusnya akan sama dengan jari-jari dikali dengan tetanya. Karena di sini ini adalah delta theta, ya berarti kita R dikali delta theta. Kalau misalnya ini kita anggap sebagai luas daerah atau di koordinat kartesius kemarin itu adalah dA, maka luasnya kan panjang kali lebar. Kalau sekarang ini saya anggap ini
menyerupai persegi panjang, maka rumusnya juga panjang kali lebar. Berarti artinya delta R dikali R delta theta. Maka kita dapatkan pengganti dari dA yang pada koordinat sebelumnya. Itu dA kemarin itu kan dx dy atau dy dx. Sekarang kita ganti menjadi R dr kali d theta gitu ya. Jadi itulah pengganti dari dx dy pada koordinat polar. Ini bagian-bagian yang kita perlukan. Lalu berikutnya, bagaimana cara kita mengkonversi rumusnya. Integral lipat 2 pada koordinat polar. Kita mulai dulu. Kita kan punya kemarin integral lipat 2 fx, y dA. dA itu boleh dx dy atau dy dx terserah. Sekarang kita konversi nilainya. X itu tadi rumusnya adalah R cos theta, sementara Y adalah R sin theta. Maka kita dapatkan nanti integral lipat 2 F dalam kurung R cos theta, R sin theta. Lalu dA yang di sini kita ganti dengan yang tadi R dr theta. Jadi R yang di sini jangan lupa, jangan nanti kamu menulisnya adalah dr d theta saja. Dia harus ada R di depannya. Oke, misalnya kalau kita buatkan sebuah gambar ilustrasi misalnya gini. Kita punya jari-jari pertama sebesar A, lengkungan yang ini. Lalu jari-jari yang kedua sebesar B gitu ya. Lengkungan yang lebih besar. Lalu kita punya theta sebesar alfa, ini sebesar alfa dari pojok sini. Lalu theta sama dengan beta sebesar yang ini. Jadi yang di sini itu adalah wilayah deltanya nanti. Untuk menghitung nilai dari integralnya, maka kita tulis rumusnya kayak gini. Integral lipat 2 fx, y dA itu kita ganti dengan integral dari batas alfa sampai beta, berarti tetanya yang di luar. Lalu yang di dalamnya adalah yang jari-jarinya A sampai B, F dalam kurung R cos theta, R sin theta, R dr d theta. Jadi R yang warna merah ini jangan lupa, sengaja saya bedakan warnanya supaya kamu ingat ada R di luarnya gitu ya. Oke, sekarang gimana kalau kita cobakan ke contoh soal. Oke, saya punya soal yang pertama. Contohnya, hitunglah nilai dari integral lipat 2 x kuadrat tambah y kuadrat dA. Ini nanti sebagai z-nya. Jadi kalau kita mau cari volume, nanti ini bagian z-nya nanti ya. Dengan daerah R yang dibatasi oleh 0 kecil sama theta kecil sama V per 2. Jadi wilayah theta kita itu berada di antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian dengan jari-jari akar 3. Sekarang kita gambar dulu cara mengerjakannya. Kita gambar. Kita punya koordinatnya ini 0. Ini V per 2 itu kan 90 ya. Berarti dia sudutnya siku-siku. Lalu kalau kita gambarkan sebuah lingkaran dengan jari-jari akar 3 ya, berarti kan lingkaran itu kan penuh bulat kayak gini nanti. Kita ambil seperempatnya saja. Maka kita dapatkan wilayah R-nya itu nanti adalah R sama dengan R, theta, di mana R-nya itu berada di antara 0 sampai akar 3. Kemudian 0 sampai V per 2 untuk theta-nya. Lalu kalau kita hitung, oke, kalau kita mau menghitung, berarti di sini integral x kuadrat tambah y kuadrat dA itu sama dengan, sebenarnya ini kan bisa saja kamu ganti dengan ini. Misalnya kan tadi x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan r kuadrat gitu ya. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat aja boleh langsung. Tapi sekarang saya coba gunakan x cos theta sama r cos theta sama r sin theta dulu. Tapi kalau langsung nanti tidak apa-apa. Jadi setelah kita substitusi di sini
X itu penggantinya adalah R cos theta. Karena dikuadratkan berarti R-nya kuadrat, cos-nya kuadrat. Kemudian Y-nya adalah R sin theta, di dalam kurung dikuadratkan jadinya R kuadrat sin kuadrat theta dikali R dr d theta. Lalu R kuadratnya saya keluarkan, lalu cos kuadrat tambah sin kuadrat kan nilainya 1. Maka kita dapatkan nilainya nanti adalah R pangkat 3. Dari mana R pangkat 3? Kan ini R kuadrat dikali satu lagi R yang di sini. R kali R pangkatnya R pangkat 3. Jadi kamu boleh langsung kalau ketemu X kuadrat tambah Y kuadrat boleh ganti dengan R kuadrat saja boleh. Kemudian ini saya integralkan. Kalau saya integralkan seperti biasa, integral R pangkat 3 seperempat R pangkat 4. Masukkan batasnya dari 0 sampai akar 3 d theta. Akar 3 pangkat 4 itu nilainya adalah 9 per 4. Lalu 0 pangkat 4, 0 berarti 9 per 4 d theta. Lalu kita integralkan terhadap theta. Karena 9 per 4 itu sebuah konstanta saja, berarti integral 9 per 4 adalah 9 per 4 theta. Ganti tetanya dengan V per 2. Jadi 9 per 4 dikali V per 2 jadinya 9 per 8 V. Dan kamu tidak usah merubah V-nya menjadi 22 per 7. Buat aja jawabannya dalam bentuk 9 per 8 V. V-nya tidak usah diganti. Lalu kalau dimasukkan 0 nilainya 0. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian saya lanjut contoh yang kedua. Hitunglah nilai dari integral lipat 2 2xy/dA dengan daerah R dibatasi oleh 0 sampai V per 2, tetanya dari 0 sampai 90 derajat, berarti di kuadran 1, di antara, ada lagi batasnya di antara lingkaran dengan jari-jari 1 sama dengan lingkaran dengan jari-jari 5. Sekarang kalau kita sketsa gambarnya dulu, ini batas tetanya. Kemudian kita gambar lingkaran dengan jari-jari 1 yang bagian putih ini, yang warna hijau sampai hijau tambah putih itu lingkaran 5. Lalu daerah yang dibatasi oleh dua lingkaran ini adalah yang berwarna hijau. Jadi kita hitung dulu nilai integralnya. Oke, berarti integral dari 2xy/dA berarti jadinya x itu penggantinya adalah R cos theta, y itu penggantinya adalah R sin theta, dA penggantinya adalah R dr d theta. Lalu itu kita kalikan. Oke, sebelum ke situ, batas atasnya yang ini ya, karena jari-jari yang akar 5 lebih besar daripada yang satu ya. Oke, sekarang ini saya kali 2R kali R kali R berarti R pangkat 3. 2 sin theta cos theta, saya balik penulisannya. 2 sin theta cos theta itu bisa kita robah trigononya menjadi sin 2 theta. Sekarang kita integralkan dulu yang R-nya. Integral dari R pangkat 3 adalah 1/4 dari R pangkat 4. Kita masukkan batasnya adalah akar 5. Oke, ini sorry ya. Ini akar 5 ya. Ini akar 5. Oke, kita masukkan nilai akar 5. Akar 5 pangkat 4 adalah 25 per 4. Kemudian dimasukkan 1, berarti 1 per 4. Berarti 25 kurang 1 per 4. Integral dari 0 sampai V per 2 sin 2 theta d theta. Ini saya pindahkan ke depan karena dia berupa koefisien saja. Kemudian saya selesaikan, ini dapat 6. Lalu integral 0 sampai V per 2 sin 2 theta sama dengan integral sin 2 theta adalah min setengah cos 2 theta. 2-nya kan jadi 1 ya, 1/2. Karena integral sin negatif, maka min cos 2 theta per 2. Di sininya adalah V per 2 sampai 0. Oke, kita masukkan batasnya. Berarti kita masukkan nilainya cos 2 theta kali V per 2. Berarti cos 180 karena negatif. Lalu dikurang dengan batas bawahnya. Kurang-kurang kan jadi positif. Berarti masukkan 0. Cos 0 itu
nilainya adalah 1. Berarti 1 tambah 1 berarti 2 kali 3 berarti nilainya 6. Oke, berikutnya saya lanjutkan lagi dengan contoh ketiga. Tentukanlah luas daerah yang berada di luar lingkaran R sama dengan 2 dan di dalam lingkaran R sama dengan 4 sin theta. Oke, kita gambar dulu. Ternyata gambarnya seperti ini. Ini saya menggunakan gambarnya pakai koordinat polar ya. Kamu lihat garis yang berwarna merah itu adalah lingkaran dengan jari-jarinya 2 ya. Kemudian lingkaran yang berwarna biru adalah lingkaran dengan jari-jari adalah 4 sin theta. Sekarang yang dimintanya adalah luas daerah yang dibatasi oleh luas daerah yang berada di luar lingkaran warna merah dan di dalam lingkaran biru. Berarti daerahnya yang di sini. Berarti daerah yang mau kita hitung itu luasnya yang bagian di sini. Oke, gimana cara ngitungnya? Berarti kita tulis dulu batasnya. Berarti batas R-nya R sama dengan R, theta. Berarti karena garis yang lingkaran warna merah itu berada di bawah, sementara yang biru di atas, berarti batas atasnya adalah 4 sin theta, batas bawahnya adalah 2. Lalu di sini kenapa kalau dari gambar kan langsung kelihatan titik potong persekutuannya di sini itu 5π/6 sama 5π/6. Itu kan kalau kita pakai konsep gambar. Kalau kita tidak menggambar, gimana cara ngitungnya? Jadi kalau kita hitung kayak gini. Kita samakan R1 sama dengan R2. Jadi kalau pada integral yang sebelumnya kan Y1 sama Y dengan Y2. Kalau ini R1 sama dengan R2. Berarti kita samakan 2 sama dengan 4 sin theta. Lalu di sini setengah sama dengan sin theta. Sin yang nilainya setengah adalah 30 sama 150. Makanya π/6 sama 5π/6. Kalau digambar langsung kelihatan, tapi kalau kita tidak menggambar ya harus dihitung dulu. Oke, sekarang kita hitung nilainya. Jadi integralnya π/6 sampai 5π/6, integral dari 2 sampai 4 sin theta, RdR d theta. Kenapa RdR d theta? Berarti nilainya 1. Berarti yang kita cari itu adalah cuma luas alasnya saja. Berarti dia tidak berbentuk volume. Berarti nilai Z-nya tidak ada. Kalau yang soal nomor 1, nomor 2 tadi kan ada nilai Z-nya. Kalau ada nilai Z-nya ya tinggal substitusi ke sini. Kalau tidak ada ya berarti tinggal ganti aja RdR d theta gitu ya. Sekarang kalau kita integralkan, integral dari R adalah setengah R kuadrat. Lalu saya masukkan batas atasnya 4 sin theta. Kalau saya masukkan ke sini kan jadinya 16 sin kuadrat theta dibagi 2 berarti 8 sin kuadrat theta. Dikurang dengan batas bawahnya 2 dikuadratkan 4 dibagi 2 berarti nilainya adalah 2. Sekarang ini kita integralkan. Nah, oke, kamu ingat lagi apa perubahan dari rumus sin kuadrat theta? Karena sin kuadrat theta tidak bisa langsung diintegralkan. Kalau saya tuliskan, kalau sin kuadrat theta itu rumusnya dirubah menjadi setengah dikurang setengah cos 2 theta. Jadi kalau ada 8 di depannya berarti 8, berarti jadinya 4 dikurang 4 cos 2 theta gitu ya. 4 kurang 4 cos 2 theta. Di belakangnya ada angka 2 ya. Berarti 4 dikurang 2 ketemu 2 dikurang 4 cos 2 theta. Oke. Jadi yang ini saya udah langsung hasil bersihnya. Jadi ini silakan cari di buram. Lalu ini saya integralkan terhadap theta. Berarti integral 2 theta. Integral cos 2 theta adalah setengah sin 2 theta. Jadi 4 dikali setengah jadinya 2 sin 2 theta. Berarti kayak gini, 4 dikali setengah sin 2 theta. Maka hasilnya jadinya 2 sin 2 theta gitu ya.
Oke, kalau udah dapat ini tinggal substitusi nilainya. Kalau kita substitusi nilainya berarti 2 kali 5 V per 6, 10 V per 6. Lalu V per 6 itu dikali 2. Berarti V per 6 itu 150 kali 2. Berarti 300. Sin 300 adalah min setengah akar 3. Dikali 2 jadinya akar 3. Dikurang dengan batas bawahnya. Berarti 2V per 6 dikurang 2 kali 30 adalah 60. Sin 60 setengah akar 3 dikali 2 berarti min akar 3. Ini kita jumlahkan 10 dikurang 2V berarti 8 per 6V. Kita sederhanakan jadinya 4 per 3V. Kemudian akar 3 dikurang akar 3 jadinya 2 akar 3. Ini tidak usah dirubah, biarkan saja jawabannya dalam bentuk kayak gini. Oke, berikutnya saya coba contoh yang keempat. Tentukanlah luas daerah yang berada di lingkaran dengan R sama dengan 2 sin theta dan di dalam lingkaran R sama dengan 1 tambah sin theta. Oke, supaya lebih paham kita gambar dulu. Gambarnya bentuknya seperti ini. Yang warna biru itu adalah R sama dengan 2 sin theta. Yang warna merah adalah R sama dengan 1 tambah sin theta. Kalau kamu nanti mengerjakan soal, silakan gambar dulu dengan bantuan aplikasi. Terserah mau GeoGebra atau yang lain. Oke, berikutnya kita cari batas dulu. Batasnya caranya samakan R1 sama dengan R2. Berarti nilainya 2 sin theta sama dengan 1 tambah sin theta. Sin tetanya habis, sisa 1. Sin theta sama dengan 1. Berarti tetanya sama dengan V per 2. Jadi tetanya cuma 1 ya, pada 90. Dan titik persekutuan satu lagi itu adalah pada saat 0 ya. Ini daerah yang sama. Oke, sekarang kita hitung nilainya. Berarti integral dari 0 sampai V per 2, berarti wilayah yang ini. Kemudian integral dari 2 sin theta sampai 1 ditambah sin theta R dr d theta. Oke, sekarang kita integralkan R-nya jadinya setengah R kuadrat. Nanti kita substitusikan batasnya 1 tambah sin theta. Kemudian dikurang 2 sin theta. Maka kita dapatkan nilainya setengah. Berarti 1 ditambah 2 sin theta ditambah sin kuadrat dikurang setengah. Kalau ini dikuadratkan 4 sin kuadrat theta. Maka ini kita selesaikan. Maka ketemu seperti ini. Setengah ini kali ke dalam. Setengah kali 2 sin theta setengah. Yang ini itu didapat dari hasil penjumlahan. Oke, saya buatkan aja di sini. Setengah kali ke dalam kan jadinya setengah sin kuadrat theta dikurang. Yang ini 4 kali 2 kan jadinya 2 sin kuadrat theta. Jadi di sini jadinya min 3 per 2 sin kuadrat theta. Makanya ketemu di sini. Karena dia min, nilainya dikali lagi dengan... Oke, berarti ini nilainya bukan plus ya. Ini nilainya salah. Oke. Ini adalah min. Berarti setengah ditambah sin theta dikurang 3 per 2 sin kuadrat theta d theta. Lalu ingat lagi perubahan dari sin kuadrat adalah setengah dikurang setengah cos 2 theta. Karena ini min, berarti kita kalikan ke dalam. Maka kita dapatkan nanti adalah nilainya min 3 per 2 dikali setengah adalah min 3 per 4. Min 3 per 4 ditambah setengah adalah min 1/4. Kemudian sin tetanya tetap. Lalu min 3 per 2 dikali min setengah. Jadinya min 3 per 4 cos 2 theta. Oke, kalau udah seperti ini baru boleh diintegralkan. Integral 1/4 itu min 1/4 adalah min 1/4 theta. Integral sin adalah min cos. Integral cos 2 theta adalah setengah dikali 3/4. Berarti 3/8 sin kuadrat sin 2 theta.
Oke, habis itu kita masukkan batasnya, berarti min 1/4 kali V per 2 jadinya adalah min V per 8. Sin cos 90 0, sin 180 0, berarti dikurang dengan batas bawahnya ganti 0, ini 0, cos 0 adalah 1, berarti ini min 1, sin 0 berarti 0, berarti min kali min plus ya, berarti jawabannya nanti adalah min V per 8 tambah 1 atau 1 dikurang V per 8 untuk wilayah yang berada dari 0 sampai V per 2 ya, berarti wilayah di kuadran 1. Lalu kalau kita mau cari semuanya ya nanti tinggal dikali 2 saja karena ini wilayah kiri dengan kanan yang betul-betul simetris ya. Jadi yang wilayah yang di kuadran 1 saja nilainya segitu, lalu yang kanannya tinggal kali 2 saja nanti. Oke, yang bagian ini saya ambil cuma wilayahnya dari 0 sampai V per 2. Oke, jadi saya simpulkan pada koordinat kutub yang jadi alasnya atau luas dasarnya itu nanti kita menggunakan koordinat kutub. Berarti setiap ketemu X dengan Y pada soal maka harus kamu konversi dulu ke koordinat kutub dengan X itu dirubah jadi R cos theta, lalu Y itu dirubah jadi R sin theta. Nanti proses pengintegralannya itu sama saja dengan yang kemarin, lihat urutannya saja. Tapi bagusnya kerjakan dulu yang R dulu, integralkan terhadap R dulu, baru integralkan terhadap theta. Nanti gambar-gambarnya mungkin agak sedikit aneh-aneh bentuknya. Kalau kamu gambar di sendiri itu agak susah ya. Sebaiknya kamu pakai bantuan aplikasi saja supaya visualnya lebih jelas. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kamu mengerti. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.